Action. Rolling. Hai and welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu dan kali ini kita akan merakit PC. Yes, kali ini kita ngerakit PC spesial dari requestan teman-teman nih. Jadi ini ada request dari Aditya N. Bang, tolong rakitin 10 jutaan buat gaming dan editing ya. Jadi kita akan mencoba mereview PC yang budgetnya 10 jutaan gunanya buat gaming editing. Jadi yang ngetesnya nanti gaming editing. Well, sebetulnya untuk PC gaming editing itu bisa kita bilang itu nggak jauh beda ya, nggak yang gimana-gimana, karena kedua hal ini itu menjadi hal yang bisa dibilang saling support gitu ya, satu sama lain, karena sama-sama butuh VGA, sama-sama butuh RAM yang dalam artian cukup bagus gitu ya, cukup besar kapasitasnya atau kemampuannya ya, seperti mungkin bisa 8-16 GB untuk RAM-nya, VGA mungkin yang VRAM 4 ke atas atau ya sebagainya ya. Jadi kita akan merakitkan yang bisa kita bilang ini kayaknya nyaman banget lah ya untuk gaming dan editing dengan budget 10 juta. Well, apa aja komponennya kita akan sebutkan satu persatu, mulai dari yang pertama. Udah pasti ya, harus ada prosesor. Kalau nggak ada prosesor ya nggak usah ngerakit PC. Untuk prosesornya di sini kita pakai Intel i3 10100F dan ini itu 4 core dan 8 thread. Kemudian ada motherboardnya juga. Di sini kita pakai motherboard dari Asus H410MK. Ya, kita pakai yang standar-standar aja ya, karena memang 10 juta sekarang nggak bisa yang high banget ya. Kita pakai Intel Gen yang masih Gen 10, belum pakai Gen 11, dan juga untuk motherboardnya juga masih ini aja, masih ya mending lah ya. Ini lumayan, masih lumayan, karena kita ngomong kalau kayaknya zaman dulu 10 juta itu udah hampir high ya. Tapi sekarang itu 10 juta kok jadi kayak gini doang, masih medium gitu kayak. Dan untuk VGA-nya di sini kita pakai VGA dari Asus GTX 1050 Ti dengan kapasitas VRAM-nya 4 GB. Dan dulu kayaknya saya pernah bilang juga sih ya, 1050 Ti itu adalah zona nyaman saya, karena udah enak buat main gaming ya, masih bisa dapat low medium lah ya kalau yang AAA. Kalau misalkan game-game yang masih kapasitas e-sport yang nggak terlalu berat ya bisa pakai kualitas ultra bahkan, dan wah nyaman lah intinya ya. Nanti bisa dilihat aja untuk tes performa gamenya. Dan kita lanjut ya untuk berikutnya. Di sini kita pakai RAM dari VC Pro yang 16 GB DDR4. Ya ini untuk RAM-nya 16 GB cuman satu piece, satu keping ya, nggak pakai dua keping. Jadi ada kemungkinan atau ada chance jika kalian mau upgrade itu masih enak, bisa di upgrade ke 32 kan enak tuh ya. Jadi di sini selain ini cuman 10 jutaan gaming editing, ini juga upgradeable dalam artian yang cukup enak gitu lah ya untuk upgrade-nya. Next, untuk SSD-nya di sini kita pakai SSD dari S-Power yang 256 GB. 256 memang nggak terlalu besar ya kapasitasnya, dan at least kita kejar SSD dulu aja ya. Kita kejar SSD dulu, dan untuk kedepannya mungkin kalau ada yang beli rakitan ini ya pastinya harus nambah harddisk saja sih biar nggak kemahalan gitu lah ya. At least nambah 1 tera itu kayaknya udah cukup sih ya. Gaming editing ya paling habisnya 500-an giga itu gaming doang sih ya. Game-game kan sekarang udah 100-an, ada yang sampai 100, ada yang 50, 20, 30 bermacam-macam, dan editing juga ya lumayan ya, at least 1 tera itu cukup sih ya kira-kira. Terus kita lanjut untuk power supply-nya. Di sini kita pakai power supply dari Enlight yang 400 watt 80 plus, dan 400 watt ini cukup ya, 400 watt cukup kalau kita pakai VGA dari 1050 Ti ini. Kenapa? Karena dia ini masih belum pakai power pin. 1050 Ti itu masih belum ada power pinnya, sehingga penggunaan untuk tenaganya itu masih 400 watt itu masih cukup. Dan yang terakhir untuk casingnya ya, di sini kita pakai casing dari apa yuk kira-kira yuk. Malah tebak-tebakan ya. Tapi memang sedikit menipu ya, karena ini itu bukan Armageddon cuy. Kalau kita biasanya kan pakai Armageddon ya, biru ada kayak gini-gini kan biasanya Armageddon. Ini bukan Armageddon ya. Jadi ini adalah Infinity Vesta. Kurang lebih hampir mirip tapi beda. Ya intinya seperti itulah ya. Dan untuk totalnya sendiri di sini ya seperti yang tadi dibilang ya, karena budgetnya 10 juta, otomatis totalnya 9.999.000. Bukan 10 juta.
Well, jadi kayak gini aja ya untuk rakitannya, dan ini itu rakitan yang cukup worth untuk kita upgrade ke depannya. Kenapa? Karena ya itu tadi ya, dari RAM-nya aja kita masih pakai satu piece ya, masih satu keping. Karena ke depannya juga akan bisa di-upgrade menjadi 32 GB, dan itu udah bagus banget sih ya. Dan untuk VGA kayaknya juga mau di-upgrade pun boleh, enggak pun juga boleh, karena di sini buat saya ini bisa dibilang masih menjadi zona nyaman ya untuk editing maupun gaming, karena saya pakai saya masih pakai itu gimana ya, kayak testimoni dari saya kayak kalau pakai 1050 Ti. Terus untuk prosesornya sendiri juga itu masih terbilang cukup baru ya, meskipun nggak baru-baru banget, tapi dia masih ada di generasi ke-10 yang mana well, lumayan lah ya, masih lumayan. Oke, kayaknya nggak usah kelamaan bacot lah ya. Kita akan langsung masuk untuk pengujian kita. Di sini kita akan menguji beberapa game, dan juga kita akan menguji rendering sekalian. Dan kita uji juga untuk Cinebench. Dan akan kita mulai untuk yang pertama. Di sini kita akan mencoba di Cinebench R23. Di sini kita melakukan rendering dengan multicore, dan untuk hasilnya di sini mendapatkan 5.411 poin, dan ini juga dibilang nggak bagus-bagus banget, tapi juga nggak jelek-jelek banget ya. Jadi masih ada di tengah-tengah lah ya. Lumayan lah, lumayan. Well, kita akan lanjut juga untuk tes rendering ya. Kita akan mencoba tes rendering. Di sini kita pakai Premiere Pro, dan juga ini adalah footage kita di beberapa episode yang lalu ya. Lupa episode berapa. Ini durasinya 13 menit, dan untuk durasi renderingnya sendiri di sini kita dapat kurang lebih juga 13 menit. Jadi pas lah ya. Durasi 13 menit, renderingnya juga 13 menit. Lumayan, boleh. Dan kita akan langsung masuk untuk pengujian game nih ya, yang biasanya kalian jadi perbandingan besar ini. Kita akan mencoba di game yang pertama, yaitu Dota 2. Di sini kita pakai resolusi 1080 pixel. Kemudian untuk settingannya di sini kita mentokin ke kanan, kita kasih ultra nih ya. Dan seperti biasa kita coba-coba pakai invoker, kita pakai keluarin skill-skillnya, blar. Itu kita bisa dapat FPS-nya turun sih, ada turun ketika full effect itu ada di sekitaran ya 70-an sampai 90-an FPS, bahkan bisa 100 sih kalau lagi nggak ngapa-ngapain. Well, untuk stabilnya sendiri kurang lebih ada 70, 80, 90 ya, sekitar segitulah ya. Yang mana itu juga udah bagus, udah nyaman banget, at least di atas 60 FPS. Kalau mau turun grafiknya ya udah pasti tembus 100 FPS. Jadi kalian atur aja. Next kita cobain juga game Apex Legends, dan di game ini kita pakai settingan medium high ya, dan juga untuk resolusi sama 1080 pixel. Well, saya sendiri mencoba, nggak sempat main karena terjadi bug ya. Ini bisa kalian lihat kecantol gitu loh bro, tiba-tiba bisa nyantol di gedung juga nggak tahu ini kok bisa begini. Anyway, untuk FPS-nya sendiri ya, ini kita spectate aja, itu kita bisa dapat 70 sampai 80-an FPS cuy. Tadi waktu turun sih emang ada penurunan di 60 FPS ya, tapi stabilnya itu di 70-an ke atas. Jadi nyaman cuy, nyaman ya. Ini masih pakai medium ya. Untuk resolusi ya nggak medium banget sih, medium high, ada yang high ada yang medium ya, begitulah intinya ya. Next untuk game berikutnya kita nyobain game Fortnite nih. Di game Fortnite ini kita masih bisa dapat kualitasnya di medium ya, dan juga untuk resolusi kita sama pakai 1080 pixel. Untuk selama gameplaynya sendiri itu nyaman sih, nggak ada FPS drop, nggak ada yang gimana banget. Mungkin tadi waktu masuk game ya agak berat sedikit karena ya biasalah ngerender pertama baru masuk, dan untuk selama mainnya sendiri itu aman, nggak ada drop. Untuk FPS-nya kita ada di angka kira-kira 70 sampai 90-an FPS. Turun ke low lebih bagus otomatis lah ya. Bisa tembus 100 mungkin ya. Ini sendiri untuk mainnya sendiri nyaman sih. Aman, nyaman, tenang, tentram. Next, game yang baru aja update gede nih, dan juga mungkin masih banyak yang main ya. Ini adalah Genshin Impact, dan untuk kualitasnya di sini bisa kita pakai yang high nih. Kita mentokin, cuman untuk resolusinya kita pakai 1080, kemudian untuk fishing ya biasa kita offin. Kita akan langsung masuk ke fight-nya. Di sini kita bisa dapat FPS-nya 60 sih. Cuman ya untuk beberapa efek ketika keluar efek-efek gitu, ada penurunan sedikit gitu. Mungkin di 55 ya, bisa kita bilang untuk FPS-nya sendiri itu berjalan di angka 50 hingga 60-an FPS. Untuk Genshin aman lah ya, aman banget. Dan nggak sampai situ aja, di sini kita juga cobain game-game AAA. Mungkin nggak terlalu banyak ya untuk game AAA-nya. Di sini akan kita cobain dulu untuk Shadow of Tomb Raider.
Dan untuk Shadow of Tomb Raider ini kita nggak pakai low, kita nggak pakai lowest. Di sini kita coba pakai medium dengan resolusi 1080 pixel. Dan untuk hasilnya sendiri itu ternyata bisa dibilang ya cukup bagus lah ya untuk kualitas medium dengan PC seperti ini, dengan VGA 1050 Ti ini, kita masih berada di angka 40-an FPS rata-rata ya. Average FPS-nya ada di 40-an. Ya untuk game AAA memang ya 1050 Ti itu masih bisa sanggup meskipun beberapa game mungkin ada di low atau mungkin harus nurunin resolusi lagi untuk dapat 60 FPS. Well, at least masih bisa main enak gitu loh untuk 1050. Dan untuk game AAA yang terakhir ya, kayaknya cuma 2 ini game AAA ini. Ini yang terakhir, ini kita cobain game Assassin's Creed Valhalla. Game ini itu memang cukup berat, terbilang baru juga ya. Kayaknya teman-teman juga paham lah ya untuk masuk dunia Assassin's Creed ini seperti apa. Dan di sini kita cuma bisa pakai low dengan 1080 pixel. Kita cobain benchmark untuk average FPS-nya di sini hasilnya lumayan sih, lumayan lebih bagus malah daripada Shadow of Tomb Raider ya. Meskipun ya berbeda, nggak bisa dibandingin sih ya. Tapi at least di sini dia masih ada di angka 47 untuk average-nya. Untuk minimum to maksimumnya itu ada di angka 16 hingga 77 FPS. Oke, sekarang untuk kesimpulannya, PC ini untuk gaming bagus, untuk editing bagus. Tetapi apa kekurangannya? Kekurangannya adalah mungkin untuk kapasitas yang cukup berat atau yang lebih berat ya. Kita ambil contoh mungkin 3D rendering yang cukup kompleks atau partikel yang cukup kompleks atau mungkin tekstur yang cukup kompleks, itu mungkin kita masih belum bisa merekomendasikan menggunakan rakitan ini ya, atau mungkin di VGA-nya aja sih ya. At least itu perlu di-upgrade sih. Jadi ini kebutuhannya adalah mungkin yang medium, nggak yang hardcore banget, nggak hardcore banget, jadi masih medium. Untuk kapasitas misalkan kita pakai beberapa efek ya, misalkan kita ngedit video dengan beberapa efek yang cukup berat atau mungkin After Effects, itu masih kuat coy, masih kuat. Selama itu mungkin masih belum masuk ke 3D environment atau mungkin partikel atau apapun itu mungkin cukup berat. Bisa apa enggak sih? Tapi bisa, masih bisa, cuman ya kalian masih harus berhati-hati dalam penggunaannya, karena kalau misalkan nih kalian lagi ngerender 3D environment lah ya, dengan detail yang cukup kompleks, dengan tekstur yang lengkap, tapi kalian sambil ngapa-ngapain, sambil buka Chrome atau apa gitu, nggak direkomendasiin banget sih, jangan lah ya, ini masih cukup berat untuk melakukan hal seperti itu. Dan untuk gaming sendiri kira-kira gimana? Apakah enak atau enggak? Ya bisa dibilang enak, semuanya itu masih enak ya untuk game-game tadi, meskipun untuk game-game AAA yang baru-baru nih itu masih cukup berat, masih ada di 40-an FPS dengan grafik settingan low. Well, at least masih playable, masih benar-benar playable. Selama FPS itu masih di atas 30 FPS, itu masih playable cuy. Jadi itu dicamkan ya, jangan kira di bawah 60 sama dengan aduh nggak enak, nggak playable. Nggak sih, itu masih playable. Dan kayaknya sampai itu aja ya untuk review kita kali ini. Dan jika kalian ada teman-teman yang mau ngerakit nih, mau gaming editing nih, budgetnya 10 juta, nah ini bisa di-share nih ke teman-teman kalian nih, karena mungkin bisa membantu teman-teman yang mau ngerakit. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian mau membeli PC ini, atau mungkin mau berkonsultasi, atau mungkin mau tanya-tanya dulu, kalian bisa langsung kunjungi link atau WhatsApp yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sekali lagi terima kasih. Saya Bayu, pamit undur diri. And peace out.